Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aku Daifa. Belajar sejarah pasti menyenangkan. Teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Pada video sejarah sebelumnya, kita belajar tentang Jepang dari negara tertutup hingga menjadi negara imperialis. Nah, teman-teman, setelah Jepang dipaksa membuka diri lewat perjanjian Kanagawa, para pemimpin Jepang mulai sadar. Kalau Jepang tetap seperti ini, tertutup, tertinggal, dan lemah secara militer, maka Jepang bisa bernasib sama seperti Indonesia, dijajah bangsa Barat. Karena itulah tahun 1868 terjadi peristiwa besar yang disebut Restorasi Meiji. Pada video pembelajaran sejarah kali ini, kita akan belajar tentang masuknya Jepang ke Indonesia dan jatuhnya Hindia Belanda. Teman-teman, bayangkan selama ratusan tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Namun, hanya dalam waktu beberapa bulan, kekuasaan Belanda runtuh. Siapa yang mengalahkan Belanda? Dan mengapa Jepang bisa masuk ke Indonesia dengan begitu cepat? Jawaban itu akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Masuknya Jepang ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Perang Dunia II. Di kawasan Asia dan Pasifik, perang ini dikenal sebagai Perang Asia Pasifik, yang berlangsung dari tahun 1937 hingga 1945. Dalam perang ini, Jepang berada di pihak poros, melawan negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Masalah terbesar Jepang saat itu adalah sumber daya alam. Jepang sangat bergantung pada minyak bumi dan bahan mentah untuk menjalankan industri dan militernya. Amerika Serikat melihat ekspansi Jepang sebagai ancaman. Karena itu, Amerika Serikat menerapkan embargo minyak terhadap Jepang. Bagi Jepang, embargo ini adalah pukulan besar. Tanpa minyak, mesin industri berhenti dan perang tidak bisa dijalankan. Jepang pun memilih jalan militer. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menghancurkan banyak kapal perang Amerika. Dan sejak saat itu, Perang Pasifik resmi dimulai. Setelah Pearl Harbor, Jepang bergerak sangat cepat ke Asia Tenggara. Indonesia menjadi target utama karena kaya akan minyak bumi. Jepang menyerang Tarakan dan Balikpapan, lalu menguasai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Jawa. Belanda yang saat itu sudah lemah dan tidak siap, tidak mampu bertahan. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati. Sejak saat itu, kekuasaan Hindia Belanda resmi berakhir. Pendudukan Jepang di Indonesia bukan tanpa alasan. Pertama, Indonesia dijadikan sumber bahan mentah dan minyak. Kedua, Indonesia dijadikan pasar hasil industri Jepang karena jumlah penduduknya sangat besar. Ketiga, rakyat Indonesia dijadikan tenaga kerja murah yang dikenal dengan Romusa. Banyak Romusa bekerja tanpa upah yang layak, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Agar tidak mendapat perlawanan, Jepang melakukan berbagai cara untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, dan bendera merah putih. Namun, rakyat Indonesia juga diwajibkan menghormati Jepang. Selain itu, Jepang membentuk gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Gerakan ini sebenarnya hanyalah alat propaganda. Pendudukan Jepang di Indonesia hanya berlangsung sekitar 3,5 tahun, dari tahun 1942 hingga 1945. Singkat namun penuh penderitaan.
Di sisi lain, masa ini juga membangkitkan kesadaran nasional bangsa Indonesia dan akhirnya membawa bangsa Indonesia menjadi satu tujuan besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya.